Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini masih dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Tidak bosan, Ibu akan selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga pola hidup sehat dan juga menerapkan protokol kesehatan. Mau cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta menggunakan masker ketika akan beraktivitas di luar rumah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak terasa ya, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir di bab 4 ini dan tentunya materi terakhir di kelas 9. Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa lebih semangat belajarnya. Coba siapa yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Apa materinya? Ya, benar. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai masa reformasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu masa reformasi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yuk langsung saja kita simak tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Kedua, dapat memahami kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan juga Indonesia. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham di Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran, serta kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan para pejabat pemerintah. Perkembangan politik pada masa reformasi yang pertama, adanya Sidang Istimewa MPR 1998. MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Kedua, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Pada masa reformasi, dwi fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berikut ini adalah kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah
dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada tahun 1999. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan yang mulai stabil. Namun, keadaannya kembali merosot pada bulan April 2001. Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposit. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintahan era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar, majalah, dan lainnya dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahunan, pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana materi hari ini? Cukup jelas? Mudah dipahami? Alhamdulillah. Jika mudah dipahami dan juga cukup jelas, jadi semuanya sudah paham ya dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Oke, seperti biasa, Ibu akan memberikan satu soal terlebih dahulu agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi? Bagaimana? Sudah dijawab soalnya? Sudah ditulis? Oke, yuk kita langsung saja bahas bersama-sama. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi, di mana masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar, majalah, dan lainnya dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Alhamdulillah, tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan anak-anak di rumah.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.